Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Alifat Arfis, dengan nomor induk mahasiswa 21030304067. Kelas saya kelas 4 Rek B MGT 2. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu kepuasan kerja karyawan. Nah, jadi isi materi di kepuasan kerja karyawan itu apa aja sih? Mari simak video ini, oke? Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Menurut Robin pada tahun 2003, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Menurut Greenberg dan Baron pada tahun 2003, mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, Gibson pada tahun 2000 menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Yang kedua ada konsep dasar kepuasan kerja. Mengacu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia dan berbagai studi tentang upaya pihak manajemen dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, pemenuhan kebutuhan finansial, serta kesempatan pengembangan diri karyawan, sehingga setiap karyawan dapat mencapai kepuasan kerjanya. Karyawan yang berkinerja dengan baik jika mereka memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Menurut Robbins and Judge pada tahun 2011 menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap positif pegawai terhadap pekerjaannya. Dalam unit kerja, pegawai tidak hanya sekedar bekerja, akan tetapi menghadapi berbagai macam situasi, misalnya menyangkut hubungan dengan rekan kerja, dengan kebijakan atasan, dengan imbalan yang diterima, dan kesempatan promosi. Hal ini dipercayai oleh sebagian besar pihak manajemen bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku tenaga kerja, produktivitas kerja, tingkat absensi tenaga kerja, dan tenaga kerja. Lebih jauh lagi, kepuasan kerja dianggap sebagai prediktor penting dalam meraih kesejahteraan individu, dikutip dari Diaz Serrano and Vieira pada tahun 2005. Kepuasan kerja merupakan prediktor yang baik terhadap keinginan atau keputusan seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya. Menurut Gazioglu and Tencel pada tahun 2002, kepuasan kerja dijelaskan dalam berbagai definisi oleh para ahli. Yang pertama, Siegel dan Land pada tahun 1982 mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah appreciation of one job as attaining, allowing the attainment of one's important job value, providing these values are helpful fit one's basic needs. Artinya, tenaga kerja yang puas dengan pekerjaannya merasa senang dengan pekerjaannya. Menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2000 mengemukakan job satisfaction is a positive emotional state resulting job experience. Kepuasan kerja merupakan emosional yang positif yang merupakan hasil evaluasi dan pengalaman kerja. Yang ketiga ada teori kepuasan kerja. Menurut Sharma dan Chandra pada tahun 2004 menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat diterangkan oleh yang pertama ada teori need fulfillment, teori acuity, teori discrepancy, teori motivation to factor, dan teori social reference group.
Kelima macam teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, teori need fulfillment. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur melalui penghargaan yang diterima pegawai atau tingkat kebutuhan yang terpuaskan. Pegawai akan puas jika mereka yang mendapatkan sesuatu dibutuhkannya. Yang kedua ada teori equity. Prinsipnya teori ini membukakan bahwa orang akan merasa puas sepanjang mereka merasa ada keadilan atau equity. Perasaan equity dan inequity diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, maupun tempat lain. Yang ketiga ada teori discrepancy. Teori ini menyatakan untuk mengukur kepuasan kerja, seseorang dilakukan dorongan menghitung selisih antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan kenyataan yang dirasakan. Kepuasan kerja tergantung pada diskrepensi antara expectation, needs, atau values dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Yang keempat ada teori motivation to factor. Menurut teori ini terdapat dua faktor pengukur kepuasan dan ketidakpuasan pegawai, yakni yang pertama faktor maintenance atau dissatisfaction factor adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah meliputi gaji, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kualitas hubungan interpersonal di antara rekan kerja dengan atasan dan bawahan, keamanan bekerja, status dan kondisi kerja. Yang kedua ada faktor motivator atau satisfaction factors. Menyangkut kebutuhan psikologis pegawai, faktor ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi pegawai yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan seperti prestasi, pengakuan pekerjaan itu sendiri. Yang terakhir ada teori social reference group. Teori ini hampir menyerupai teori need fulfillment. Namun, perbedaannya adalah bahwa dalam teori ini diharapkan keinginan serta kepentingan adalah milik individu dalam kelompok dan bukan sebagai individu yang independen. Menurut teori ini, jika pekerjaan sesuai dengan kepentingan, harapan, dan tuntutan individu dalam kelompok, maka seseorang akan merasa puas terhadap pekerjaannya dan sebaliknya. Pada kenyataannya, individu tidak selamanya mengikuti apa yang diputuskan kelompok. Ada kalanya bersikap independen. Yang terakhir ada faktor kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini berpangkal dari berbagai aspek yang menurut Porter dalam As'ad pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Menurut Locke dalam As'ad pada tahun 2005 menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung kepada diskrepensi antara should be dalam kurung expectation, needs, atau values dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Dengan demikian, orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah terpenuhi. Apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi walaupun terdapat diskrepensi, tetapi merupakan diskrepensi yang positif. Sebaliknya, makin jauh kenyataan yang dirasakan itu di bawah standar minimum sehingga menjadi negatif diskrepensi, maka makin besar pula ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan. Menurut Dole and Scudder pada tahun 2001 menyatakan bahwa kepuasan kerja intrinsik
ditentukan dari penghargaan yang berasal dari internal seperti pekerjaan itu sendiri, peluang bagi personal untuk berkembang, sedangkan kepuasan ekstrinsik berasal dari faktor eksternal seperti kepuasan dengan pembayaran, dukungan dan kebijakan perusahaan, supervisi rekan sekerja, dan kesempatan untuk promosi. Menurut Herzberg dalam ASAP tahun 2005 menyatakan bahwa kepuasan kerja atau job dissatisfaction itu merupakan dua hal berbeda. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinu. Menurut Robbins pada tahun 2003 menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat terpengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor manually challenging work, equitable rewards, supportive working conditions, dan faktor supportive malicious. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mentally challenging work factor. Faktor mentally challenging work pegawai dalam kepuasan kerja menggambarkan bahwa pegawai lebih menyukai pekerjaan yang memberikan peluang kepadanya untuk menggunakan seluruh kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan secara bebas. Pegawai sangat mengharapkan tanggapan atasan tentang seberapa baik pekerjaan tersebut dikerjakan. Pekerjaan yang tidak menantang seringkali membuat pegawai bosan. Sebaliknya, pekerjaan terlalu menantang cenderung akan sulit dikerjakan dan membuat pegawai frustasi. Yang kedua, equitable rewards. Pegawai menginginkan kebijakan organisasi dalam sistem pembayaran dan kesempatan promosi yang adil dan sesuai dengan yang diharapkan. Kepuasan kerja akan tercipta jika pembayaran gaji dilakukan dengan adil, yakni sesuai ruang lingkup pekerjaan, sesuai kemampuan pegawai, serta sesuai standar yang berlaku. Walaupun tidak semua pegawai bertujuan mencari uang semata. Yang ketiga, supportive working conditions. Pegawai selalu akan memperhatikan lingkungan kerja untuk memperoleh rasa nyaman. Pegawai tidak menyukai jika fasilitas kerja tidak menyenangkan dan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Pegawai menghendaki suasana lingkungan kerja mendekati suasana ketika sedang berada di rumah. Yang keempat ada supportive colleges. Pegawai tidak hanya bekerja untuk uang atau penghargaan fisik semata. Bagi kebanyakan pegawai, pekerja pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Memiliki dukungan rekan kerja positif akan memberikan kepuasan kerja pegawai. Perilaku pimpinan juga mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Menurut penelitian Herzberg pada tahun 1980 dalam DAF pada tahun 2010 mengemukakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan kerja adalah pencapaian prestasi, achievement, pengakuan prestasi atau recognition for accomplishment. Yang ketiga, pekerjaan yang menantang atau challenging work. Yang keempat, tanggung jawab yang bertambah atau increased responsibility. Yang kelima, pertumbuhan serta perkembangan, growth and development. Demikian materi manajemen sumber daya manusia, yaitu kepuasan kerja karyawan dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan pada saat menerangkan materi tersebut. Saya Arif Hatta Arfis mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.